Halo, perkenalkan nama saya Imade Dwi Pratnya Susila. Saya berasal dari Bali dan saat ini saya bertugas di Stikes Bina Usaha Bali sebagai dosen pada program studi Professioners. Saya membidangi keperawatan gawat darurat dan bencana. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu unsur Tridharma perguruan tinggi, yaitu unsur pendidikan dan pengajaran yang telah saya laksanakan selama menjadi dosen di Stikes Bina Usaha Bali. Pada semester ganjil, saya bertugas untuk mengampu mata kuliah keperawatan bencana dengan besaran 2 SKS. Sedangkan pada semester genap, saya bertugas untuk mengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan besaran 4 SKS. Kedua mata kuliah ini sudah sesuai dengan konsentrasi ilmu yang saya bidangi. Berikutnya saya paparkan lebih detail tentang proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat. Pada mata kuliah yang saya ampu telah menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interactions, dan Assessment. Keperawatan gawat darurat memiliki bobot 4 SKS dengan rincian sebagai berikut: 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Pada mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan risiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan, disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa, sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat memberikan asuhan keperawatan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan prioritas masalah yang muncul pada pasiennya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan gawat darurat, mahasiswa mampu menerapkan filosofi atau konsep holistik dan proses keperawatan kegawat daruratan, menyusun laporan pendahuluan dan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan atau kedaruratan dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, menyusun simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Kemudian yang kelima, menyusun laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan pada individu dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keenam, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengaplikasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Sistem perkuliahan yang dilakukan pada kuliah keperawatan gawat darurat disampaikan secara hybrid, yaitu memadukan antara kelas sinkron dan kelas asinkron. Perkuliahan sinkron dilaksanakan melalui platform Google Meet yang disesuaikan dengan jadwal perkuliahan yang telah ditentukan.
ditetapkan di program studi. Sedangkan untuk kelas asinkron dilaksanakan dengan menggunakan media Google Classroom. Terdapat beberapa sumber utama yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran keperawatan gawat darurat. Di antaranya American Heart Association tahun 2015, kemudian Emergency Nurse Association tahun 2008 dan 2013, kemudian dari Kementerian Kesehatan tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terbaru. Selain terdapat literatur utama, terdapat juga literatur pendukung dalam menunjang pemahaman mahasiswa terkait topik di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Literatur penunjang ini merupakan hasil publikasi yang telah diterbitkan oleh dosen pengampu, di antaranya dengan penulis Budiari Susila dan Ari Sudana tahun 2021 dengan judul artikel Pengaruh Edukasi Early Warning System terhadap Respon Time Perawat di IGD BRSUD Kabupaten Tabanan. Yang kedua, dari Dewi Susila dan Darmawan tahun 2020 dengan judul Pengaruh Penggunaan Adult Early Warning Scoring terhadap tingkat mortalitas di RSUD Bali Mandara. Ketiga, karya dari Laksmi Ahsan dan Handayani pada tahun 2016 dengan judul Analisis Korelasi Status Hemodinamik dengan Survival Pasien Luka Bakar pada Fase Emergensi. Kemudian karya dari Laksmi Suprapta dan Surintan yang terbit tahun 2020 dengan judul Hubungan Self-Care dengan Kualitas Hidup Pasien Gagal Jantung di RSD Mangusada. Yang terakhir, karya dari Pradjana Susila dan Hakim dengan judul Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan Perawat dalam Menjalankan Early Warning Score di Rumah Sakit BMC Kuta. Dalam menyampaikan perkuliahan, terdapat beberapa strategi yang saya gunakan. Yang pertama, saya menyiapkan materi pembelajaran menggunakan slideshow PowerPoint yang nantinya ditampilkan di kelas. Pembahasan case study juga saya lakukan pada pertemuan di kelas. Saya menugaskan mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah kasus dan membuat rangkuman secara individu yang akan dipresentasikan di kelas serta dipilih secara acak. Dengan cara ini, saya yakin setiap mahasiswa akan menyiapkan secara optimal tugas yang dikerjakan. Karena setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk mempresentasikannya di depan kelas. Metode pembelajaran small group discussion, project-based learning, discovery learning, self-directed learning juga saya terapkan pada mata kuliah keperawatan dan gawat darurat. Selain itu, saya juga menggunakan metode demonstrasi pada saat praktikum di laboratorium. Dalam perkuliahan yang saya bawakan, terdapat beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Ketika di dalam kelas, saya selalu berusaha untuk mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam perkuliahan, mulai dari mengajukan pertanyaan hingga mengemukakan isu-isu menarik terkait topik agar proses pembelajar mengajar berjalan komunikatif dan interaktif dua arah. Saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai sarana diskusi di luar kelas. Jadi mereka tergabung di dalam sebuah grup kelas yang nantinya di sana bisa melakukan diskusi bersama-sama. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom sebagai media mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran pendukung berupa video tindakan keperawatan. Pada Google Classroom, mahasiswa juga mengetahui
penugasan yang diberikan dan mengumpulkannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada masing-masing tugas. Proses diskusi juga dilakukan dan penyampaian umpan balik pada tugas yang telah dikumpulkan. Penilaian yang dilakukan pada mahasiswa telah disepakati sebelumnya pada kontrak pembelajaran sebelum perkuliahan perdana dimulai, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, transparan dapat diwujudkan. Selain itu, integrasi dengan teknologi informasi dalam proses penilaian juga mampu mengurangi bias dalam proses penilaian. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada tugas individu atau kelompok, presensi perkuliahan, kuis, sikap, keaktifan, nilai UTS, nilai UAS, dan ujian praktik laboratorium. Mengingat pada mata kuliah keperawatan gawat darurat terdapat SKS teori dan praktik, sehingga terdapat dua acuan penilaian yang digunakan. Pada SKS teori, terdapat 30% untuk penilaian tugas, seminar, dan kuis. Terdapat 15% penilaian untuk sikap dan kehadiran. Untuk keaktifan diberi bobot 20%. Untuk nilai UTS 15% dan nilai UAS sebesar 20%. Kemudian pada SKS praktik terdapat 20% untuk penilaian tugas, seminar, dan kuis. Terdapat 20% untuk penilaian sikap dan kehadiran. 25% untuk nilai keaktifan. Dan ujian lab sebesar 35%. Demikian pemaparan saya tentang Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pendidikan dan pengajaran yang telah saya lakukan selama menjadi dosen di Stikes Bina Usaha Bali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.